Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pembelajaran tentang bagaimana cara pemasangan ring shaker yang benar ya pada piston sepeda motor ataupun shaker sepeda motor. Ini ada sepeda motor Supra ya, kita mau rakit. Telah dilakukan proses penggantian shaker sama dilakukan proses quarter. Nah, ini kita ganti shaker penambahan dengan ukuran oversize 0,50. Nah, di sini biasanya ada kekeliruan ketika pada saat melakukan proses pemasangan shaker ataupun pada bagian ring shaker di sini. Ya, bagaimana cara untuk memasang ring piston ataupun ring shaker yang baik ya, sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan ya. Di sini pada sepeda motor 4 tak ada sebuah piston ya. Ini mempunyai 3 ring ya. Yang paling atas ataupun nomor 1 itu adalah ring kompresi nomor 1. Yang di tengah ini adalah ring kompresi nomor 2. Dan yang di bagian paling bawah di sini itu adalah ring untuk pelumasan. Berbeda dengan sepeda motor 2 tak. Kalau pada sepeda motor 2 tak itu hanya mempunyai 2 ring ya. Ring kompresi atas sama ring kompresi bawah. Ya, ataupun bisa dikatakan kenapa ada yang namanya ring kompresi bawah itu karena adanya proses penekanan antara bahan bakar dengan udara untuk dinaikkan pada saat posisi di bagian lubang bilas di sini itu nanti akan dinaikkan ke atas menuju ke bagian ruang pembakaran. Itu kalau untuk jenis motor 2 tak ya. Nah, di sini kita perhatikan ini ada 3 ring di sini. Nanti pada saat pemasangan tidak boleh terbalik antara ring nomor 1 dengan ring yang nomor 2 ya, antara atas dengan yang di bagian tengah. Nah, ring itu seperti apa? Ring itu seperti ini. Ring itu ini ya, ini yang dinamakan dengan ring shaker. Nah, ring shaker itu ada banyak. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu ada yang namanya ring kompresi, ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Di sini antara ring kompresi 1 dan ring kompresi nomor 2 itu ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu di bagian mana? Di bagian sebelahnya di sini ya. Ini ada perbedaannya. Nah, bedanya itu bagaimana? Ketika kita cek ya dengan cara seperti ini ya, pada bagian ring kompresi 1 ya itu ditunjukkan dengan adanya ring yang halus ketika kita lakukan proses ditekan dengan jempol seperti ini. Nah, kita cek sini, ini berarti ring kompresi nomor 1 karena halus, berbeda dengan ring kompresi nomor 2 ya. Kalau untuk ring kompresi nomor 2 di sini kita cek seperti ini ya. Ini kasar, lebih kasar karena fungsi pada ring kompresi nomor 2 ini juga berfungsi untuk menurunkan sebuah ataupun pelumas yang ada di bagian dinding silinder ini untuk turun menuju ke bagian bawah kembali ketika posisi piston naik ya, mengangkat dengan campuran adanya oli ataupun pelumas. Nanti di sini itu akan diturunkan kembali dengan daya dorong yang dihasilkan dari yang namanya ring kompresi 2 di sini. Maka ini dibentukkan dengan bentukan dengan lebih kasar ya, ataupun tidak halus. Jadi di sini itu tidak boleh terbalik ya. Dari warna saja juga sudah berbeda di sini
ini lebih bening dan ini agak hitam ya. Yang lebih bening ini berarti ring kompresi nomor 1 ya, yang di bagian paling atas. Kalau yang ini yang agak hitam dan kasar ya, ini sudah dipastikan ini adalah ring kompresi nomor 2 yang ada di bagian tengah. Di bagian tengah mana? Di sini ya, itu di sini. Kalau yang nomor 1 itu di bagian atas ini. Oke. Selanjutnya ada sebuah tanda pada bagian ring. Nah, ini juga tidak boleh sampai terbalik ya. Kita fokuskan dulu. Nggak fokus. Ini ya, ini nggak fokus ini. Intinya di sini tuh ada tanda ya, tag ataupun top ya, paling atas ini ada tanda tag ataupun top. Terus di sini itu ada tanda tulisan 50 ya. Ini berarti nanti harus posisi menghadap ke bagian atas seperti ini, jangan sampai terbalik kayak gini ya. Ada yang ada tulisannya itu menghadap ke atas ya, mengikuti atas ataupun posisi piston. Yang kedua itu juga sama ya, di sini itu ada tanda juga ya, ini ada tanda 50 juga sama tag ya. Nanti di sini juga menghadap ke atas, tapi ditempatkan di bagian ring nomor 2 di sini, karena ini ringnya kasar ya, ini kasar. Kalau yang ini halus. Selanjutnya ring yang nomor 3 itu ada yang dinamakan dengan ring pelumasan. Nah, ring pelumasan di sini itu ada 3 ring ya. 3 ring di sini itu ditempatkan seperti ini ya. Ini ada yang ring gerigi ya, ada ring yang halus dan tipis, itu untuk jenis ring pelumasan. Jadi ada 3. Nanti penempatannya seperti ini ya, tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena di sini nanti difungsikan untuk mengatur yang namanya pelumas untuk naik ataupun turun. Tapi pada bagian ring gerigi di sini itu nanti difungsikan untuk memberikan ruang ketika adanya sebuah oli yang dikeluarkan dari lubang kecil yang ada di bagian sini ya. Ini ada lubang-lubang kecil, jadi nanti kita masukkan posisinya seperti ini. Ini di bagian dalam sini ya. Ini kita masukkan, pasang ini dulu, yang ring gerigi dulu ya. Selanjutnya ring yang tipis-tipis untuk pemasangan ring pelumas. Di sini juga nggak ada tandanya ya, berarti ini bisa bebas bolak-balik ya. Kalau untuk ring yang lebih tipis ini, untuk ring pelumasan, kita bisa pasang secara bolak-balik. Nah, bagaimana cara pemasangannya ya? Jangan dipenggang seperti ini, hati-hati nanti bisa patah. Pemasangannya seperti ini. 1 ya, dimasukkan dulu, baru yang lain di sini ditekan untuk masuk. Nah, ini masuk. Selanjutnya geser lagi untuk masuk ke bagian dalam. Set ya, ini set, sambil putar, set ya, putar dan tarik pelan-pelan ya. Udah, ini baru di bagian atas. Oke, nanti kita lanjut di bagian bawahnya di sini ya, yang ada di bagian bawah. Ini baru ring atasnya, tambahkan
nanti ring bawah. Ya, di sini kita pasang langsung lagi seperti tadi ya, masukkan satu dulu kayak gini ya, putar, tahan di sini, cari celahnya tadi ya, kita masukkan seperti tadi, pelan-pelan ya. Ya, sudah ya. Oh iya teman-teman, di sini itu kenapa kok ring tidak bulat ya, nih kenapa ring pada bagian sini itu longgar ya. Ini ada fungsinya. Nah, fungsinya itu apa? Jadi ketika kita masukkan ke bagian boring ya, di sini ya, ketika sebuah ring piston sama shaker itu masuk, itu nanti ada yang namanya celah ya. Celah di sini itu difungsikan untuk mengatur ketika posisi suhu mesin itu tinggi. Jadi ketika posisi suhu mesin itu tinggi, maka di sini itu akan terjadi yang namanya pemuaian. Nah, kenapa harus dikasih yang namanya celah? Jadi ketika posisi ring piston mengalami pemuaian, maka ini tidak akan mudah terkait secara langsung ya, karena di sini itu masih ada yang namanya celah ya. Ini tidak boleh rapat, harus dikasih ada yang namanya celah ya. Ini pasti ada celah, kalau tidak ada nanti bahaya ya. Lanjut. Pemasangan ring kompresi nomor 2 ya. Ring kompresi nomor 2 itu yang berwarna hitam dan kasar ya, berjenis kasar di sini. Jangan lupa posisi jangan sampai terbalik, yang ada tanda tertulis angkanya itu berarti menghadap ke bagian atas seperti ini ya. Ini kita pasang seperti tadi, masukkan satu dulu ya, lanjut putar pelan-pelan ya, kayak gini, bisa pakai jempol seperti ini. Nah, ini masih terpasang di bagian atas, kita pindahkan lagi ke bagian tengah ya, seperti ini. Nah, kita geser ya. Lanjut pasang ring kompresi nomor 1. Nah, jangan sampai terbalik, ini menghadap ke atas yang ada tanda ataupun tertulis angka ya. Ini yang lebih halus, kita pasang di bagian paling atas nih, seperti yang tadi ya. Kita masukkan satu dulu, baru selanjutnya yang kedua. Ini sering saya temukan ada ketika posisi melakukan proses pembongkaran, tapi terlihat adanya kejanggalan pada saat kita melakukan proses pembongkaran di bagian shaker. Di sini biasanya ada kesalahan pada saat proses pemasangan. Kesalahan apa itu yang biasanya terjadi? Di sini itu ada kesalahan ketika melakukan proses pemasangan shaker atau piston itu sendiri. Nah, di sini kan itu ada tertulis in ya, atau biasanya ada juga tanda panah, ada juga yang tanda titik. Nah, di sini itu bukan hanya sebuah hiasan saja ya, ataupun cuma dikasih untuk gambaran saja, tapi di sini itu ada fungsinya. Ada in, ada tanda titik, ada tanda panah.
ya. Jadi kita harus memperhatikan pada bagian tanda di sini. Kalau kita tidak memperhatikan tanda yang ada di bagian sini, maka kemungkinan besar pada saat pemasangan piston itu pun juga akan asal-asalan, ya, yang biasa saya temukan pada sepeda motor ketika dilakukan proses penurunan mesin. Nah, tanda di sini itu fungsinya untuk apa? Ini digunakan untuk membedakan posisi lebih berat mana antara bagian yang sebelah sini atau sebelah sini. Karena posisi pada bagian pin di tengah ini itu tidak pas di tengah-tengah, tapi ada pergeseran berapa mili ya ke bagian sana ataupun sini, ya, itu tergantung dari tanda ini, ya. Kita bisa cek di sini dengan menggunakan batang ataupun kunci, ya, dengan cara seperti ini dimasukkan, ya. Ini kita masukkan, ya. Ini pasti ada perbedaan kemiringan. Nah, di sini itu ada perbedaan kemiringan, itu diakibatkan karena adanya perbedaan berat antara sebelah kanan ataupun sebelah kirinya di sini. Nah, karena di sini itu lebih berat, ya, ataupun posisi lebih miring ke sini, ya, maka ini sudah dipastikan posisi ada di bagian bawah, ya. Tidak boleh terbalik. Kalau misalkan pada saat kita melakukan pemasangan, ya, ini tanda ini, ya, tidak boleh terbalik. Karena misalkan kalau terbalik pada saat kerja piston maju mundur di sini itu akan mengakibatkan kerusakan, ya, lama kelamaan, karena daya tekan yang didapatkan dari pin piston di sini itu tidak sesuai dari apa yang dianjurkan, ya. Coba kita cek, ya, kemiringan itu ada di sebelah mana di sini. Ini berarti bukan ditempatkan ataupun tidak ada yang namanya tanda in, ya, kalau untuk jenis motor grand ataupun yang lainnya, ya. Di sini itu ada tanda X, ya. Ini ganti tanda X karena posisi lebih miring ke arah sini. Ini lebih berat, ya. Kalau ini ke atas, seperti ini posisi bagian atas. Kalau miringnya ke sini, ya, seperti ini, berarti ini yang di atas, ini yang ada di bagian bawah, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada tanda in, ya, berarti ini posisi yang menghadap nanti ke bagian katup in. Jangan sampai terbalik seperti ini ketika melakukan proses pemasangan, ya. Nah, sekarang selanjutnya, karena posisi menghadap nanti seperti ini, yang ada tanda in itu nanti berada di bagian katup in, ya. Ini posisikan yang namanya ring piston itu untuk bagian celahnya itu tidak boleh rata, ya, tapi harus dikasih jarak ataupun dibentuk sudut. Nah, pembentukan sudut di sini itu untuk memungkinkan terjadi yang namanya kebocoran kompresi ataupun kebocoran oli untuk naik ke bagian atas. Nah, di sini kita buat sudut, ya. Jadi nanti motor itu tidak ngebul karena adanya kebocoran pada bagian sini, di bagian celah pada bagian ring piston. Ini misalkan posisi pada bagian ring piston ataupun ring kompresi nomor 2 itu ada di sebelah sini, maka posisikan ring kompresi nomor 1 itu di sebelah sini, ya, secara terbalik. Jadi kemungkinan ketika posisi piston naik turun, ya, ataupun maju mundur seperti ini, itu tidak ada yang namanya kebocoran kompresi dari atas menuju ke bawah ataupun kebocoran oli dari bawah ke bagian atas. Nah, di sini kita cari ring kompresi nomor 1. Ini ada satu sini, ya. Ini diposisikan ke bagian ini seperti ini, ya. Jadi antara sini ring kompresi 2-nya, di sini ring kompresi nomor 1. Oke. Untuk yang di bagian ring pelumasan juga sama, ya. Jadi antara ring kompresi nomor 2 di sini dengan ring pelumasan ini juga tidak boleh sejajar.
kita kasih yang namanya jarak lagi ataupun pembentukan sudut ya, seperti ini. Di sini juga sama ya. Karena ring pelumasan itu ada dua, maka dibentuk juga sudut yang sama antara sebelah sini dengan sebelah sini ya. Itu bebas. Nanti kenapa kita katakan bebas? Ketika posisi piston itu bekerja, di sini juga pada bagian ring piston itu juga akan mengalami yang namanya pergerakan ataupun perputaran, karena di sini sifatnya itu tidak diam. Tidak seperti sepeda motor 2 tak, pada bagian pistonnya itu ada tanda titik ataupun penempatan agar ring piston di sini itu tidak berputar. Tapi kalau pada sepeda motor 4 tak ya, di sini itu ada ataupun tidak ada yang namanya ganjalan pada bagian pistonnya di bagian ring piston. Ya, ini berarti nanti bisa bebas muter, beda dengan 2 tak. Mungkin itu saja ya pembelajaran ataupun pemahaman tentang bagaimana cara pasang ring piston sama pemasangan piston yang baik dan benar. Di sini ada tandain tidak boleh sampai terbalik ya, ataupun tidak boleh tandain di sini itu menghadap ke bagian katup X atau pembuangan. Tapi kalau misalkan ada yang namanya tanda panah ya, tanda panah seperti ini ya, itu berarti menghadap ke posisi bagian bawah. Misal tanda panahnya ada di bagian atas ya, ini tidak ditempatkan di atas, tapi kita lihat arah panahnya. Arah panahnya misalkan tandanya di sini, arah panahnya ke sini, berarti posisi untuk yang menghadap ke pembuangan itu ada di bagian sini ya. Jadi tidak boleh sampai terbalik muter kayak gini, karena tanda pada pin piston di sini ataupun tempat pin piston itu tidak tepat di bagian tengah ya. Itu udah dari sananya kita nggak tahu ya, karena mungkin fungsinya untuk mengatur ketika terjadi yang namanya langkah usaha ataupun melakukan proses pembakaran, piston bergerak menuju ke bagian bawah ataupun melakukan proses penekanan. Ini tidak terjadi yang namanya penekanan berlebihan pada bagian samping-samping di piston ini ya, atas bawah ini. Jadi ketika posisi melakukan proses penekanan di sini itu ada yang namanya lebih ringan ya, tidak terlalu berat ketika posisi melakukan proses penekanan ke bagian bawah. Ini penjelasan selanjutnya tentang piston ya. Cara pemasangan piston itu tidak boleh terbalik, maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan proses pemasangan piston dengan batang piston ataupun stang saklar di sini, ini posisi yang tertulis tanda in itu berarti ada di bagian atas seperti ini. Ini posisi mesinnya ya. Jadi posisi mesin itu ada seperti ini ya, tanda innya itu menghadap ataupun di posisi atas, tidak boleh terbalik seperti ini ya, karena dibolak-balik bisa cuma ada perbedaan daya tekan yang terjadi ketika posisi mesin hidup. Jadi tidak boleh seperti ini, harus posisi melihat ada di bagian sini. Nah, ini ada tanda in. Berbeda kalau misalkan ada tanda panah, berarti nanti posisi misalkan tanda panahnya di sini, di sini itu ada arah panah, maka itu menunjukkan arah panah di sini itu menghadap pada bagian posisi piston untuk di bawah ya, atau menghadap ke arah bawah seperti ini. Jadi misalkan arah panahnya menghadap sini, itu tidak boleh terbalik seperti ini ya, harus bisa pas. Oke.
setelah melakukan pembuangan oli, nah nanti kita isi dengan yang baru ya. Setelah kita isi baru, kita cek pengecekan oli itu pompa oli bekerja dengan baik atau tidak. Kita lihat nanti oli itu akan mengalir di bagian sini ya. Kalau misalkan ada oli yang keluar dari bagian sini, maka ditandakan tidak ada sumbatan di antara blok silinder dengan bagian kepala silinder ya. Ini berarti sudah lancar kalau misalkan oli keluar dari sini. Tapi kalau misalkan tidak ada oli yang keluar ketika kita melakukan proses start ya, berarti ini ada kendala ataupun penutupan pada bagian blok ataupun di bagian kepala silinder. Ini rapat ya, mungkin itu tertutup o-ring ataupun tertutup dengan adanya lem yang mungkin ada di bagian dalam sini. Oke, kita coba cek. Kita lepaskan busi dulu ya. Kita lepas biar nanti proses engkol dapat dilakukan dengan mudah, dapat enteng. Kita isi olinya dulu. Kita pakai corong. Nah, corong matiin dewek. Kita isi. Dalam event ya nih. Ya, setelah dilakukan proses pengisian oli, kita cek ya dengan cara mengengkol pada bagian ini. Kita engkol ya di start, nanti oli itu keluar atau tidak dari lubang ini. Kalau misalkan tidak keluar, kita harus melakukan proses pembongkaran lagi untuk pengecekan adanya penyumbatan yang terjadi pada bagian atas. Nah, ini udah keluar ya, berarti tandanya pada saluran dari pompa yang nantinya oli itu akan dinaikkan ke bagian atas untuk pelumasan katup di sini. Ini berarti dikatakan normal ya, ataupun lancar. Biasanya terkadang ada yang lupa untuk pengecekan bagian sini. Nah, ini bahayanya kalau misalkan kelupaan ataupun oli tidak mengalir secara semestinya untuk menuju ke bagian atas, tidak melumasi pada bagian katup, maupun as dan lain-lain. Di sini nanti akan mengakibatkan kerusakan pada bagian komponen yang ada di kepala silinder ya, dan ini sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kita telah melakukan proses bongkar mesin, alangkah baiknya kita cek secara teliti ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, kalau misalnya di sini udah keluar, tinggal kita pasang lagi part-part yang selanjutnya. Untuk yang ini ya, ini ada perpak kertas ya. Ini sebaiknya kita ganti saja kalau misalkan posisi pada bagian sini itu masih bagus, kita mending ganti ya, karena kalau misalkan tidak ganti barangkali di sini tidak begitu rapat, nanti oli dapat keluar dari sini ya, makanya kita ganti. Terkadang untuk pelepasan perpak bekasnya ini agak susah ya, dan juga
buat kita males kalau untuk melakukan proses pelepasan pada bagian perpak ini. Tapi kalau misalkan kita bongkar dengan cara seperti ini terlihat sangat mudah ya, tapi sebenarnya perlu kesabaran yang begitu besar. Kita gunakan alat ini, hati-hati jangan sampai melukai tanganmu. Oke, disemprot. Nah, semprot. Oke, kita ganti perpak yang baru. Nggak usah pakai lem, oke? Ini biasanya pemasangan perpak terkadang ada yang pakai tambahan lem lagi, padahal ini perpak baru ya, nggak usah dikasih tambahan lem perpak, nggak usah. Ini lem perpak baru masa ditambahkan lem, nanti hati-hati barangkali menyumbat ya, karena ini ada saluran. Kalau misalnya kita kasih lem terlalu banyak barangkali menyumbat pada bagian saluran ini yang nantinya akan mengalirkan oli ataupun pelumas dari sini itu untuk menuju ke bagian tengah. Nah, di tengah di sini itu nanti akan dialirkan ke bagian komponen noken as ataupun poros nok di sini. Ya, jadi oli yang tadi keluar dari sini itu akan dialirkan ke sini, yang menuju ke bagian tengah. Nah, nanti bagian tengah di sini itu akan dialirkan ke komponen noken as yang ada di bagian sini depan ya, di bagian kepala silinder. Nah, ini nanti oli akan dialirkan menuju ke bagian komponen-komponen yang lain. Nah, jadi jangan tambahkan lem pada bagian komponen ini sangat fatal kalau misalkan menambahkan lem ataupun terlalu banyak lem ya, menyumbat pada bagian komponen ini bahaya. Untuk kat ini juga ganti ya karetnya, walaupun mungkin masih bagus, masih mending ganti karena kita sudah belikan yang satu paket ya. Jadi apa kalau misalkan kita udah beli tidak diganti sekalian ya. Ini kita buang ya, kita buang, nanti diganti ya. Ini ada ini, oke, kita ganti. Kita pasangkan. Yang lainnya diganti juga. Ini juga wajib diganti.
Untuk siswa-siswi SMK Ma'arif NU 01 Wanasari, ini kalau misalnya kita mau melakukan proses pengecekan busi ya, pada bagian busi ini ditempelkan ke mesin ya, ataupun ke masa. Lalu kita lakukan proses starter ataupun selah. Nah, kita cek di sini. Kalau posisi pengapian ada di bagian tengah sini, itu menandakan masih bagus. Tapi kalau sudah di samping ataupun pinggir-pinggir sini, nah ini menandakan busi itu sudah tidak layak pakai. Ya. Oke, kita pasang lagi. Terus orang gelem fokus. Untuk pemasangan kita wajib pakai tangan terlebih dahulu ya, tidak boleh memakai kunci langsung. Kenapa? Alasan ini itu karena sangat fatal ketika kita melakukan pemasangan busi dengan langsung menggunakan alat. Nanti businya pada saat pemasangan itu tidak tepat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk mendukung channel ini membahas tentang dunia otomotif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.